Iman harus menjadi kunci dalam pergumulan hidup. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang dicintai Tuhan, menghubungkan antara pesan-pesan Injil hari ini juga bersama dengan suasana hati pada hari ini pula, saya menemukan beberapa catatan yang penting untuk bisa menjadi inspirasi. Yang pertama adalah kata ini, "Tambahlah iman kami." Mengapa para murid meminta di tengah situasi-situasi yang tidak mudah itu, "Tambahlah iman kami"? Dan Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Jadi jawaban Yesus adalah terhadap pertanyaan para murid, "Tambahlah iman kami." Dan Tuhan menggarisbawahi, iman harus menjadi kunci dari pergumulan hidup. Mengapa hal ini menjadi catatan kita? Karena di tengah situasi zaman sekarang ini, Anda dan saya paham, hidup itu tidak mudah. Ada banyak tegangan-tegangan, pengennya jujur, di kantor banyak yang gak jujur. Pengennya berbuat baik, di sekitar kita banyak godaan-godaan. Pengennya menjadi suci, tapi ternyata hidupku berantakan. Pengennya saya bertobat dan bertobat, tapi hatiku lebih suka dengan kedosaan.
Akhirnya tegangan-tegangan hidup ini selalu menyelimuti Anda dan saya. Maka Tuhan menambahkan di sana, kuncinya adalah iman. Iman adalah kepercayaan kita. Rumusanku adalah I do believe in God, so I need God. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, maka saya yang memerlukan Tuhan, bukan Tuhan yang memerlukan Anda. Harus dibalik cinta ini, bahwa saya memang sungguh percaya kepada Tuhan, dan karena itulah kita datang memberi kesaksian. Catatan penting lagi yang mungkin dari catatan Injil hari ini menjadi sebuah kekuatan kita adalah, meskipun hidup penuh dengan kerapuhan, tegangan-tegangan itu, paling penting juga di sini Yesus memberikan resep kunci, saling mengampuni. Ada pasangan suami istri 50 tahun hidup perkawinan. Apa yang menjadi setia dan bertahan? Waktu saya tanya, jawabannya sederhana. Romo, kami bisa bertahan karena dua kata kunci ini. Apa itu? Saling mengalah. Cuma itu? Iya. Mau benar kayak suami saya, mau salah kayak suami saya, mau benar kayak istri saya, mau salah kayak istri saya, yang penting di antara keduanya ada yang saling mengalah. Biasanya kalau ada salah satunya yang saling mengalah, terjadilah di sana pengampunan itu. Dan biasanya kalau sudah terjadi pengampunan itu, sesal, penyesalan, kekurangan, kelebihan dapat dipahami. Syukur-syukur habis kayak begituan mengaku dosa. Inilah kunci yang kedua. Selain iman, orang diminta untuk saling mengampuni. Adanya kejahatan-kejahatan, adanya keras kepala hati, itu biasanya karena tidak ada bahasa kasih. Manusia selalu mengedepankan ego, diri. Pokoknya aku yang paling benar dan elu tidak. Kunci ini bukan kunci iman. Kunci iman adalah di mana Anda dan saya saling mengampuni. Dan bagaimana yang ketiga, yang mungkin menjadi sangat inspiratif adalah bahwa kita diminta untuk saling mengingatkan. Jagalah dirimu. Kalau ada pastornya yang keliru, ingatkan. Kalau ada umatnya yang keliru, ingatkan. Sehingga Anda dan saya sinodus, berjalan bersama untuk saling mengingatkan. Amin, amin. Hari ini dari sebuah catatan hidupku yang bertambah umur, saya cuma mau berkata, terima kasih Tuhan untuk rahmat penciptaan yang selalu hadir. Bangun pagi-pagi tadi, yang terbayang pada pikiran saya adalah wajah mamaku. Gak tahu kenapa tiba muncul ya. Mungkin aku kangen kali ya. Tapi mamaku sudah ada di surga sana bersama suaminya. Sehingga aku hanya berkata, Bapak, Ibu, terima kasih ya untuk rahmat penciptaan, untuk menjaga hidupku sampai dengan 52 tahun ini, sehingga aku boleh menjadi anakmu. Semoga dibanggakan, semoga berguna bagi sesama, semoga bisa melayani umat untuk menghantar kepada keselamatan. Maka pertama-tama ingatan saya adalah papa mama saya yang udah ada di surga itu. Kadang-kadang kalau saya kangen,
ya saya datang ke kuburannya. Lalu kadang-kadang saya menyanyi, Mama thank you for who I am, gitu ya, sambil air mata keluar sedikit. Tapi kan nggak ketahuan umat ya kan, di kuburan sana. Nah itu kadang-kadang menjadi kekuatanku, bahwa untuk perjalanan hidup seorang manusia butuh sesepuh, butuh orang tua, dan kita selalu berterima kasih. Semoga umat juga mendoakan saya hari ini supaya sehat walafiat. Amin. Amin. Jangan doa saya tambah tinggi. Amin. Ya, karena nggak mungkin tinggi. Doakan saya supaya semakin hari tetap bersemangat mencari jiwa-jiwa dan ikut serta dalam pelayanan di paroki ini. Akhirnya ke pasar membeli ember, singgah di warung mencicipi soto. Anda menjawab? Cakep. Belum kompak nih. Ke pasar membeli ember, singgah di warung mencicipi soto. Cakep. Terima kasih. Senin tanggal 8 November, hari ulang tahun Rudi Hartono. Cakep. Satu lagi ya, ini kan hanya informasi. Makan ketupat, minumnya jus. Cakep. Cakep. Tetap semangat melayani Yesus. Cakep. Memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.